Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih menyaksikan video dari channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, tolong dibantu subscribe ya. Thank you. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas dan mengupdate tentang saham kita hari ini per 5 Agustus 2024. Karena ini menurut saya merupakan hari bersejarah termasuk di tahun 2024 ini, yang mungkin bisa kita katakan seperti Black Monday juga ya. Karena IHSG kita dalam satu hari ini turun 3,40%. Nah, pasti kita bertanya gitu kan, kenapa IHSG kita sampai turun sedalam ini gitu? Apa yang terjadi gitu? Nah, jadi untuk menjawab itu kita harus melihat beberapa fakta dulu yang menjadi data pendukung biasanya terkait pergerakan harga saham. Yang pertama adalah kita coba lihat apakah The Fed ada mengumumkan suku bunga terbaru gitu kan. Nah, kita taruh ya. Suku bunga The Fed. OJK prediksi The Fed pangkas suku bunga 3 kali tahun ini. Memprediksi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve segera menurunkan suku bunga acuan pada tahun ini. OJK membaca terdapat potensi Fed Fund Rate akan dipotong 2-3 kali. Proyek ini hadir seiring inflasi AS yang termoderasi secara luas meskipun berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi untuk sampai sekarang suku The Fed itu masih di angka bentar. Suku bunga The Fed itu masih 5,25 sampai 5,50. Belum ada berita penurunan. Jadi nanti bulan September akan ada rapat The Fed yang baru untuk mengumumkan apakah suku bunga akan diturunkan atau tidak. Nah, jadi suku bunga masih 5,50% ya. Belum ada penurunan sampai dengan hari ini. Nanti pengumumannya September lagi gitu kan. Nah, baru itu yang pertama. Kemudian kita coba cek dolar to rupiah. Nah, dolar to rupiah 16.182 ya kan. Jadi sebetulnya dari segi nilai tukar mata uang, dolar kita perlahan menguat kembali gitu kan. Nah, lantas apa yang membuat ini menjadi sampai separah ini? Mari kita lihat bursa-bursa di dunia, ya kan. Apakah bursa Asia itu kebakaran juga kayak IHSG gitu kan. Misalnya kita lihat indeks Jepang, Nikkei. Nah, Jepang yang paling parah di Asia turun 13,47% hari ini, kawan-kawan. Bayangkan, turun 13,47%. Coba kita lihat Nasdaq. Nasdaq bursa Amerika turun 2,43%. Nah, Amerika turun, Jepang turun, ya kan? Jadi kita memang hari ini kelam lah, Black Monday lah gitu kan istilahnya. Bisa kita pinjam dari sejarah US gitu. Nah, kemudian kalau kita mau lari ke investasi BTC, BTC pun hancur juga hari ini. Bukan hanya saham aja gitu kan. Jadi memang seluruh aset investasi yang berisiko seperti kayak saham ataupun kripto seperti BTC ini, BTC lebih parah nih, turun 15,90%. Nah, jadi berdasarkan seluruh situasi ini, apa pendapat saya terhadap situasi seperti ini? Kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sektor semuanya terjadi penurunan ini. Nah, consumer turun, semua merah semua kan. Kemudian kita lihat dari sektor non consumer turun ya kan.
Kemudian kita lihat energi. Energi turun parah ya. Adaro turun 6,93%, Pegas turun 3,47%, PTBA turun 5,88%, ITMB 5%, parah ya. Akra 7%, ADMR 7%, Cuan 10%. Nah, jadi IHSG ini kan market cap-nya itu besar gara-gara sektor-sektor yang paling besar itu antara sektor energi sama perbankan gitu kan. Nah, jadi kalau sektor energi sama perbankan merahnya dalam, pasti IHSG kita juga akan merah gitu. Nah, ini kan BRI turun 3%, BCA, BMRI, ya kan, BBNI, parah semua turun. Nah, jadi menurut saya, pelemahan IHSG yang 3,4% ini adalah terpengaruh dari penurunan bursa-bursa di dunia juga. Nah, ini kita bisa lihat. Dow Jones turun 1,5, S&P 500 turun 1,84%, Nasdaq 2%, indeks Russell 2000 3%, NYSE 1,7%. Nah, tadi juga Nikkei Jepang kan turun 13%, Hang Seng coba kita lihat Hang Seng. Indeksnya Hong Kong. Hang Seng turun 1,46%. Jadi seluruh bursa di dunia menurut saya hari ini sedang mengalami penurunan. Nah, apa pendapat saya atas situasi ini? Pendapat saya adalah justru ini adalah merupakan peluang untuk kita masuk yang sangat bagus. Dan untuk yang memiliki cash yang banyak, ini mungkin dia udah ngerti nih cara permainan. Kalau dia udah lama di market gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya bursa kita terdampak 3,40% ini karena memang mayoritas bursa turun gitu kan. Katakanlah suku bunga The Fed nanti tidak diturunkan seperti harapan di September. Ya memang pada bulan-bulan sebelumnya juga di 5,50% biasa aja gitu kan. Kemudian nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak terlalu berdampak, tiba-tiba anjlok rupiah kita enggak juga gitu kan. Nah, tetapi ini dipengaruhi memang oleh ini yang saya pernah ajarkan tentang pengaruh eksternal. Jadi pengaruhnya itu dari global, bukan dari internal dalam negeri kita gitu kan. Global seperti ada ketegangan di Iran sama Israel itu apa meningkat lagi gitu kan. Karena pemimpin Hamas kemarin yang baru di bumi itu, saya kurang tahu juga kalau soal itu. Nah, kemudian yang paling besar memang tadi saya baca beritanya tentang data proyeksi angka pengangguran di US sama inflasinya sebetulnya stabil kalau inflasinya, tapi data penganggurannya ini meningkat katanya gitu kan. Kemudian angkatan tenaga kerja yang terserap turun gitu kan. Nah, jadi berdasarkan seluruh situasi ini seharusnya kita menganalisa perusahaan yang mau kita beli tetap secara objektif. Secara objektif maksudnya gimana? Kita lihat kinerja keuangannya gitu kan. Kalau kinerja keuangannya bagus gitu kan, terjadi dampak global, ya, dan harga sahamnya turun, justru ini peluang emas untuk kita membeli saham gitu kan. Kenapa? Karena harganya lagi turun gitu. Nah, nanti kalau situasinya mulai stabil lagi gitu kan, membaik, nanti pasti harga saham-saham semua pada naik gitu kan. Karena sebetulnya ini menurut saya temporary aja kawan-kawan, sementara dia nggak sampai parah, bakal parah banget ke kita gitu. Mungkin kalau US resesi mungkin kita terdampak gitu kan, tapi ya kita kan perusahaan yang kita beli tetap untung, jadi nggak nggak ada sangkut pautnya juga kalau menurut saya gitu kan. Kalau kita menganalisanya secara ya fundamental perusahaan itu aja gitu. Nah, jadi menurut saya kejadian seperti ini adalah peluang emas untuk orang-orang yang memiliki cash yang banyak gitu. Kenapa? Karena kalau dia memiliki cash yang banyak, dia bisa belanja saham-saham yang pada rontok ini semua kan, pada turun kan. Misalnya Pegas saya nih turun nih kan ke 1530. Nah, nanti mungkin saya akan top up lagi nih kalau turunnya lebih dalam, top up lagi karena saya yakin sama kinerjanya gitu kan.
kinerjanya. Jadi saya tinggal nunggu laporan keuangan kuartal 2 2024 gitu. Yang saya baca di websitenya mungkin akan dilaporkan di akhir Agustus ini. Ini kan kinerjanya tetap baik ini dalam 10 tahun terakhir, ya kan. Kalau labanya meningkat, kemudian di September The Fed rupanya betulan nurunkan suku bunga, maka kan indeks itu kan akan merespon positif semua gitu kan. Kalau The Fed nurunkan suku bunga, peluang besar BI, bank sentral kita, akan menurunkan suku bunga juga gitu kan. Nah, kalau The Fed nurunkan suku bunga, BI nurunkan suku bunga, apalagi sama-sama di September, laporan keuangan perusahaan kita pada naik gitu kan, laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Nah, kalian baca berita tuh, bahwasanya laba bersih BUMN tahun 2023 itu naik berapa ribu persen tadi saya baca, 2000% atau berapa gitu kan. Nah, berarti kan ini katalis positif sebetulnya untuk indeks kita di Indonesia gitu kan. Kenapa kita jadi turun? Ya karena efek sementara dari dampak global yang memang sedang kacau gitu kan. Nah, ya udah, nanti pada akhirnya akan balik lagi dia menjadi seperti biasa gitu kan, naik lagi dia gitu. Nah, jadi sesungguhnya penurunan-penurunan seperti ini tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Justru kita harus melihat peluang untuk membeli saham yang sedang jatuh, yang berfundamental bagus gitu kan. Nah, saya kalau misalnya penurunan ini berdampak sama misalnya saham-saham kayak Bank BRI yang kan sampai ke mana? Nah, ini BRI, BCA, ya kan, BMRI, BBNI, kalau BRI sampai ke 4.000 lagi nih, saya berani beli banyak ini justru. Nggak perlu saya takut, kenapa? Ya kan, karena fundamental perusahaannya bagus. Kalau BCA ke 9.000 atau 9.500, wah, itu kan peluang yang bagus juga gitu kan. Kenapa? Karena laporan keuangannya naik, masa sahamnya diturunin gitu kan, nggak logis. Tentu saja itu yang temporary gitu, karena fundamentalnya bagus gitu. Oke. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulan saya akan mencari saham-saham yang berfundamental bagus dan harganya terdiskon. Kalau saya punya cash banyak, saya akan hajar untuk beberapa hari ini kalau misalnya memang indeks akan berkinerja buruk terus gitu. Oke, itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.